Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Saputra dengan NIM 86064725. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Palembang, Salut Kayagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu yang akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan. Selamat menonton. Baiklah, pertama yang akan saya bahas adalah makna pilar sebagai dasar sistem pendidikan. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting. Eksistensinya seperti halnya tujuan, sasaran, instrumen pendidikan, dan lain-lain. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan. Dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan dalam pendidikan, belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan karena pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM. Melalui kegiatan pengajaran, belajar juga dikatakan sebagai key term atau kata kunci paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Jadi berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Hingga saat ini masih menjadi semboyan Kementerian Pendidikan Indonesia. Yang pertama itu Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Seorang guru atau tenaga pendidik harus mampu berada di tengah-tengah murid untuk membangun kemauan, memotivasi, dan menciptakan prakarsa ide agar peserta didik aktif dan kreatif. Lalu yang kedua adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik yang berada di depan harus mampu menjadi contoh dan panutan. Guru atau pemimpin tidak hanya bicara tetapi juga menunjukkan perilaku yang nyata, yang layak ditiru. Keteladanan lebih kuat dari sekedar instruksi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ketika murid sudah mampu melangkah, pendidik mundur ke belakang dan mendorong dari belakang, memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada murid untuk berkembang mandiri. Pendidik siap menopang jika jatuh, namun tidak selalu di depan untuk mengatur. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah relevansi di era digital. Di era digital ini, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, serta kurangnya interaksi sosial dan kesenjangan akses teknologi. Refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di zaman yang modern ini untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, serta tanggung jawab dan moral peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video tugas tutorial 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.